I actually embarrassed myself so many times when I first moved into Indonesia as a Singaporean intern. Before moving into Jakarta, I thought I would be totally fine. Because do you guys remember last time in secondary school, we had to take like basic Malay? Plus, I knew like all those army commands, right? So I thought surely I could survive speaking simple Bahasa Indonesia in Indonesia. But I was so wrong because some words have completely different meanings in Bahasa Melayu and Bahasa Indonesia. Kemampuan berbahasa mereka itu, walaupun mereka orang Cina kan, orang India pun, tapi boleh bercakap dengan bahasa Indonesia dengan baik sekali dan fasih sekali. Jadi apa akan berlaku apabila berlaku sedemikian? Apakah bahasa yang akan digunakan di rumah? Adakah masih menggunakan bahasa Melayu atau bahasa pasangan yang bukan Melayu? Atau standard bahasa Inggeris? Maknanya akan ada anak-anak daripada keluarga tersebut yang mungkin tidak lagi menggunakan bahasa Melayu. Secara peribadilah. Ya. Pertama-tamanya kita perlu memperkasakan bahasa Melayu tu di dalam negara kita terlebih dahulu sebelum kita ingin menyebarluaskannya ke tempat-tempat di luar. Tetapi sayangnya kita tidak ada legasi bahasa Melayu semasa. Siapa sangka banyak warga Singapura, terutama mahasiswa dan keturunan Tionghoa, justru menganggap bahasa Indonesia lebih keren daripada bahasa Melayu. Mereka menilai bahasa Indonesia terdengar lebih modern, luas, ekspresif, dan penuh istilah gaul yang terasa hidup di media sosial maupun percakapan sehari-hari. Awalnya, mereka mengira bahasa Indonesia dan Melayu sama persis, tetapi setelah berinteraksi langsung dengan orang Indonesia, mereka baru sadar perbedaannya sangat jauh. Benarkah bahasa Indonesia kini lebih menarik bagi generasi muda Singapura, sementara bahasa Melayu mulai jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari? I actually embarrassed myself so many times when I first moved into Indonesia as a Singaporean intern. Before moving into Jakarta, I thought I would be totally fine. Because do you guys remember last time in secondary school, we had to take like basic Malay? Plus, I knew like all those army commands, right? So I thought surely I could survive speaking simple Bahasa Indonesia in Indonesia. But I was so wrong because some words have completely different meanings in Bahasa Melayu and Bahasa Indonesia. The craziest time that I remember was there was this time a bunch of kids came to visit the office area. And then I was like, wow, banyak budak-budak. The moment I said that, all my colleagues turned at me and they were like, Jensen, don't say that. I'm not even gonna say what budak means in Indonesian because I don't want to get banned on TikTok. But holy shit, that was damn bad. Another one is kereta. Someone told me, saya naik kereta. Then I was like, whoa, you can drive from here to here. So in Indonesia, cars will be called mobil. The last one actually confused me a bit, okay? Because in Singapore, you always hear like, oh, ke kanan pusing, ke kiri pusing. Pusing means turn, right? There was this one time my colleague was driving us, right? And then he was like, wah, pusing banget. Because like our office is right there, right? So I thought like, whoa, bro, why you want to do like a big turn? And then he said, no, pusing in Bahasa Indonesia means dizzy. I was like, oh, I see, makes so much sense now. Okay, granted I should have learned a bit more before coming to Indonesia, but I was so busy. But I'm so thankful to everyone that has corrected me because like it actually helped me learn a lot about both languages. I'm sure there are plenty more examples, so if you know, please drop them in the comments. I would like to read them as well. Bahasa versus English part 2. Indonesianya iya juga ya. Ya lo. Nanti aja ya. Later lah. Tunggu sebentar ya. Wait ah. Capek banget. Sian ID. Pergi makan yuk. Gue makan. Kenapa kayak gini? Why like that ah? Bentar lagi sampai. Coming ready, coming. Terakhir, bahasa Indonesianya terserah kamu deh. Up to you lo. Kemampuan berbahasa mereka itu, walaupun mereka orang Cina kan, orang India pun, tapi boleh bercakap dengan bahasa Indonesia dengan baik sekali dan fasih sekali. Jadi apa akan berlaku apabila berlaku sedemikian? Apakah bahasa yang akan digunakan di rumah? Adakah masih menggunakan bahasa Melayu atau bahasa pasangan yang bukan Melayu? Atau standard bahasa Inggeris? Maknanya akan ada anak-anak daripada keluarga tersebut yang mungkin tidak lagi menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris semata. Jadi bahasa Inggeris sebagai bahasa pertama dalam keluarga tu akan berkembang dan terus meningkat. Jadi ini satu persoalan juga ya. Jika bahasa dan budaya semakin dipinggir, apa yang melambangkan identiti Melayu kini? Susah juga nak jawab ni ya. Jika bahasa dan budaya semakin dipinggirkan, apa yang melambangkan identiti Melayu kini? Tak adalah. Itu secara peribadilah. Ya. Pertama-tamanya kita perlu memperkasakan bahasa Melayu tu di dalam negara kita terlebih dahulu sebelum kita ingin menyebarluaskannya ke
tempat-tempat di luar. Tetapi sayangnya kita tidak ada legasi bahasa Melayu semasa. Ya, selalu kita berwacana ataupun naratif kita bahasa Melayu adalah lingua franca pada abad ke-16, bahasa Melayu penting. Itu legasi lampau yang tidak ada lagi sekarang. Tetapi di Indonesia, legasi itu yang lampau itu setelah mereka merdeka, malah sebelum mereka merdeka lagi, iaitu pada tahun 1928 mereka sudah mencipta bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang akan menyatu padukan rakyat Indonesia apabila merdeka nanti. Jadi dan setelah mereka merdeka pada tahun 45, legasi itu sampai hari ini bertambah kuat semakin hari. Fenomena menarik juga terlihat dari perubahan pola penggunaan bahasa di Singapura. Meski bahasa Melayu berstatus sebagai salah satu bahasa resmi, banyak generasi mudanya kini lebih fasih dan lebih sering menggunakan bahasa Inggris dalam aktivitas sehari-hari, baik di sekolah, kampus maupun lingkungan kerja. Kondisi ini berbeda dengan Indonesia, di mana masyarakat tetap percaya diri menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam komunikasi, media sosial, hiburan, hingga industri kreatif. Kepercayaan diri tersebut membuat bahasa Indonesia terus berkembang secara dinamis dengan munculnya kosakata baru, istilah gaul, serta ekspresi yang mudah diterima berbagai kalangan sehingga semakin menarik perhatian masyarakat negara tetangga. Jadi aku mau Singlish slang test kali. Pertama, you want coke? Kamu mau Coca-Cola? Apa sih? You want coke, dingin. Oh, kiasu. Pernah dengar tapi nggak pernah tahu artinya. Kayak nggak mau kalah. Kompetitif banget orang Singapura. Oke. Paiseh. Nggak pernah lagi. Ait. Bukan. Ait. Lewatin. Pas gitu. Nggak. Artinya nggak enakan. Misi ya, sorry ya. Paiseh, can you help me take my picture? Kayak orang Singapura banget. Sumpah. Kiasu gitu banget gimana? You don't so kiasu leh. Gitu. Oh my god, dia mirip banget. Alamak. Aduh. Ya. Malay juga gitu kan? Iya, Malay. alamak. You don't act blur. Kamu jangan bertingkah. Kamu jangan pura-pura bego deh. Oh, bukan kayak blacknya? Blur. Oh, blur. Cialat. Sialan. Tapi mirip. Good guess. Cialat. Parah banget gitu. Aduh, parah banget. Dia tuh parah banget. Syuk. Syuk. Kakak tahu. Iya, kayak pernah dengar syuk. Oke, I kasih clue ya. Iya. Wah, this damn syuk. Enak. Ya. Oh, iya. Today very sian. Sian itu apa? Tidak beruntung. Ya, boleh. Iya. Apa sian tuh kayak itu bad day gitu. Bad day gitu. Confirm. Pasti nggak? Iya. Bahasa Inggris dong. Bahasa Inggris, tapi harus ngomongnya bukan confirm. Oh gitu. Confirm. Gitu. Bisa banget. Oke, Singlish approve? Singlish approve, tolong komen di bawah. Menurut kalian, benarkah bahasa Melayu mulai semakin jarang digunakan oleh generasi muda Singapura? Atau justru masih tetap bertahan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Lalu jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk video menarik berikutnya.